Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau di tes ngaji, ujungnya nggak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tiga perbuatan besar dari maksiat ini, yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari tiga perbuatan ini, kalau dikerjakan itu, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran. Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? Satu, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir, namanya syahadat. Quran surat 7, catat ayatnya, Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Komitmen pertama kita adalah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Perhatikan. Maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama, langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua, amalan penguatnya salat. Komitmen pokok asyhadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbmu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana, la ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali kata Allah, ana Allah.
kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang, jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Nggak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, iya, ikuti, senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam nggak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha il, asyhadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha, asyhadu an la ilaha, itu komitmen. Maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya, ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong, ayat tentang sholat pada akhirnya nggak sholat, ayat tentang puasa pada akhirnya nggak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau dites ngaji, ujungnya nggak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. 2, sholat. Ini amalannya. Bagi Anda yang sudah asyhadu an la ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah, yang dipertuhankan diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat sholat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Gak percaya silakan. Anda, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji, apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, 1, perbanyak sholatnya. Nih, tingkatkan dari yang fardu, bukan bilangannya, ya, bukan bilangannya, tapi value-nya. Jadi bukan meningkatkan subuh 2 rakaat jadi 4, bukan. Ya. Coba lihat yang mengiringinya, ada sunnahnya tidak? Jadi kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qurannya, itu udah otomatis itu. Anda kalau sudah mulai senang tahajud, senang duha, senang khatib, demi Allah saya katakan, itu Anda nggak akan lepas dengan mushaf. Pasti itu. Sudah persamaan itu. Sudah persamaan. Jelas? Setelah itu nanti kalau sudah senang Quran, pindah cara ngajinya.
Dari mulai belajar baca, belajar pahami, sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda. 1. 2. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yussal. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini babnya banyak. Saya ulang, babnya banyak. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhlak. Awas, tes nih. Dengan orang tua. Awas, jangan-jangan ngaji sekarang kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya, ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa, itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu.